Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, pendeta saya sudah kasih tahu ke saya cara menjawab fitnah itu dengan karya, bukan dengan kata-kata. Tetapi saya ini memberi diri untuk tetap kalian tanyai, untuk tetap kalian tabayuni, untuk tetap kalian konfirmasi. Padahal itu sudah tidak lagi menjadi kewajiban, keharusan, tidak perlu. Ya, saya hanya kasihan kepada mereka yang sudah pernah menerima kebaikan dari saya, lalu karena tidak puas atau iri atau dihasut atau dimanfaatkan orang, ditunggangi, atau mungkin memang dia dibayar, ya saya nggak ngerti. Itu saya prihatin aja. Saya cuman kasih tahu kayak gini, emang kamu nggak pernah mengecap kebaikan Kristus melalui saya? Nah, itu pertanyaan saya. Kamu yang suka hoax, suka bikin VT yang enggak berusaha menjatuhkan nama baik saya, merusak penginjilan saya, menyandung pelayanan saya cuma punya satu pertanyaan. Emang kamu nggak pernah merasakan kebaikan Kristus melalui seorang Lina Wijaya? Nah, kalau kamu pernah merasakan kebaikan Kristus melalui seorang Lina Wijaya, bertobatlah. Jika kamu berusaha merusak penginjilan, ya, saya tidak terlalu terpengaruh. Mak Lina, nama baikmu dirusak, harusnya kamu melapor ke polisi. Nggak penting teman-temannya. Tuhan Yesus nggak tanya, woi Lina, nama baikmu dibela atau enggak. Tuhan Yesus tanya berapa banyak kamu mengampuni orang, mengasihi orang, memaafkan orang, ya, menganggap tidak ada, ya, bahkan hal-hal yang tidak penting. Tuhan akan tanya itu. Lalu berapa banyak waktumu dihabiskan untuk klarifikasi hal-hal yang gak pentingkah, atau untuk memberitakan Injil, mengajar orang dalam kebenaran? Nah, saya lebih konsen ke situ teman-teman, ya. Nah, jadi kalau kamu pernah merasakan kebaikan Kristus melalui seorang Lina Wijaya, lalu sekarang kamu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ketahuilah, sejatinya kamu sedang berhadapan dengan Allah saya yang hidup. Allah saya itu hidup. Saya nggak perlu balas dendam, saya nggak perlu hitung-hitungan. Saya cukup berdoa, lipat tangan dengan iman, dengan roh dan kebenaran. Saya bawa namamu ke hadapan Allah saya yang hidup. Allahku yang hidup, inilah namanya. Ya, engkau mengenal aku lebih daripada siapapun. Biarlah engkau sendiri yang berperkara dan membela aku di hadapan nama-nama ini. Jikalau ada belas kasihan Tuhan, ampunilah nama-nama ini. Nah, doa saya itu seperti itu teman-teman. Tidak pernah saya berkoalisi cari orang untuk serang dia, untuk balas, ngapain? Walaupun saya bisa, saya nggak kerjakan. Ngapain? Buah-buah roh salah satunya itu penguasaan diri, dan ada yang namanya lemah lembut. Lemah lembut itu punya kemampuan membalas tapi memilih tidak melakukan. Itu namanya lemah lembut. Ada lagi buah roh di situ adalah kasih, ya. Kasih itu artinya kita tidak kompromi, ya, dengan segala dosa dan tidak mentoleransi segala dosa. Karena itu saya menggunakan istilah cut off. Cut off itu ada di dalam Alkitab, ya teman-teman. Itu biblika, ketika cabang atau ranting yang tidak menghasilkan buah dari pokok anggur yang benar itu akan dipotong, lalu dibuang dan dibakar. Nah, jadi istilah cut off ini sangat biblika. Jadi bentuk kasih saya tidak kompromi lagi, saya tidak toleransi lagi. Jadi saya cut off, ya, potong habis nih semua relasi-relasi yang gak beres. Tetapi ya, kita tetap ampuni, kita tetap undang, kita tetap beri kesempatan untuk bertobat. Karena apa? Karena demikian Kristus. Ulang-ulang 70 kali 7 kali 7 dan seterusnya. Itu memberitakan tentang unlimited. Orang Kristen kalau kasih maaf itu tidak terbatas teman-teman, ya. Kayaknya susah ya, kayaknya sulit ya. Coba aja, pasti bisa. Coba aja teman-teman, coba praktekin. Makanya teman-teman bisa lihat saya deh. Emang saya ada bergejolak sedemikian rupa, maraknya berita-berita nggak benar tentang saya? Enggak tuh, biasa aja. Emang saya ada melakukan satu manuver-manuver? Enggak juga, biasa aja. Saya tetap memberitakan Injil, saya tetap mengasihi orang-orang, saya tetap berdoa bagi mereka, saya tetap mengajar, saya tetap menentang syubhat, saya tetap mengarahkan teman-teman Islam itu untuk tidak berlebihan, dan seterusnya. Jadi saya tetap saya.